Persaingan papan atas belum usai, Paul Munster belak-belakan ingin jegal Maung Bandung berpesta lebih awal. Salah satu rival Persib Bandung, Persebaya Surabaya, siap menghadapi tantangan besar saat bertemu Persik Kediri dalam laga pekan ke-31 Liga 1 musim 2024-2025. Pertandingan seru ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, pada Senin mendatang. Duel antara dua tim Jawa Timur ini diprediksi bakal menyajikan tensi tinggi dan penuh gengsi. Bagi Bajul Ijo, kemenangan dalam laga ini menjadi peluang emas untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara. Lebih dari itu, hasil maksimal juga akan memperpanjang harapan mereka untuk menggagalkan pesta juara Persib Bandung. Kekalahan atau hasil imbang yang nantinya diraih Persebaya akan memastikan Maung Bandung mengangkat trofi lebih awal. Pelatih Persebaya, Paul Munster, memberikan pandangannya terkait laga melawan Persik. Ia menyebut bahwa pertandingan ini tidak akan mudah. Paul Munster mengungkapkan bahwa timnya berada di bawah bayang-bayang catatan minor setiap kali bermain di Kediri. Namun, ia menegaskan bahwa situasi ini justru menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil habis-habisan. Tidak meremehkan, karena saya juga melihat sejarah, Persebaya memang pernah menang di Kediri tapi itu sudah lama. Semua tim masih berjuang, Anda tahu, kami berjuang untuk naik ke atas, tim-tim lain berjuang untuk bertahan di liga. Jadi ya, fokus utama kami adalah pertandingan, ujar Paul Munster. Ya, pertandingan Persebaya versus Persik Kediri ini juga bukan hanya dinantikan oleh para fans Persebaya dan Persik Kediri. Namun, laga ini juga sangat dinantikan para bobotoh. Hal ini lantaran, hasil ini akan menentukan nasib Persib Bandung meraih gelar juara. Jika Persebaya tak mampu meraih kemenangan atau hanya meraih hasil imbang, maka, para bobotoh bisa dipastikan berpesta lebih awal untuk merayakan gelar juara Pangeran Biru. Tak mau gelar juara ditunda-tunda, Umuh Mukhtar secara tegas minta Persib fokus menang di 3 laga sisa. Komisaris Persib Bandung, Umuh Mukhtar, meminta tim fokus di 3 laga sisa laga musim ini. Dia ingin Maung Bandung segera untuk mengunci gelar juara Liga 1 2024-2025. Sebenarnya, status juara bisa saja diraih di pekan ke-31 kemarin saat bertamu ke Malut United. Namun Persib nampaknya harus menunda pesta tersebut lantaran menelan kekalahan atas Malut United. Kini, di sisa 3 pertandingan Liga 1 2024-2025, Umuh akan mendampingi skuad Persib lebih dekat supaya kemenangan bisa diraih. Persib sendiri hanya butuh 2 poin lagi untuk bisa keluar sebagai juara. Bahkan jika satu-satunya pesaing, Persebaya gagal menang di laga terdekatnya, maka tim Maung Bandung sudah cukup mengamankan trofi. Namun, Umuh menuntut Persib untuk memastikan status juara tanpa menyerahkan nasib ke tim lain. Karena itu, harus ada kemenangan yang diraih untuk segera mengunci titel dan mewujudkan mimpi back-to-back. Semula, optimisme menjadi juara di pekan ke-31 ini begitu tinggi. Bobotoh pun seolah sudah merasa tim menjadi juara, padahal perolehan poin belum aman. Umuh menyebut ini tamparan keras untuk Persib dan supporter. Ya, saya akan pupuk sejak sekarang, saya juga akan datang ke latihan. Terus kita akan kawal terus dan saya juga terus terang saja mau membahagiakan orang Jawa Barat, mau membahagiakan bobotoh jangan sampai kecewa. Tinggal 3 kali lagi, masa dari 3 ini tidak bisa sekali menang, kita berdoa saja, insya Allah. Makanya jangan dulu euforia dan jangan membuat rame dulu. Tapi bobotoh juga harus punya keyakinan Persib juara. Tapi di situ kita jangan takabur dan mudah-mudahan kita masih diizinkan sama Allah buat memberikan jalan yang terbaik supaya Persib bisa jadi juara. Makanya pada bobotoh harus sabar dulu. Sabar dulu, mungkin ada jalan yang terbaik juaranya di Bandung, di Stadion GBLA, mungkin pestanya harus di Bandung, ungkap Umuh Mukhtar. Mengenai jalannya laga kontra Malut, Umuh menilai bahwa Persib sebenarnya punya kans untuk menang. Sayang kartu merah yang diberikan kepada Ciro Alves ketika Maung Bandung sedang tertinggal membuat laga jadi lebih sulit. Malut juga di pertandingan ini sebenarnya minim mendapatkan peluang. Namun, dari satu situasi bola mati, Malut United bisa mencetak gol melalui sundulan Wahyu Prasetyo. Saya tidak menyangka, paling tidak draw, main kita sudah bagus. Kalau Ciro 100% main dan tidak terkena kartu merah, sudah jelas kita bisa menang. Babak kedua saya lihat mereka kewalahan, kita juga kemarin punya kesempatan. Bayangkan saja main dengan 10 pemain saja masih bisa, cuman mereka nggak dapat gol, kita kemarin hanya kecolongan saja, jelas Umuh Mukhtar.
Keputusan wasit sangat janggal di laga Malut versus Persib. Pemain Malut terang-terangan bela Ciro. PSSI siap turun dan selidiki. Sebagaimana yang diketahui, kejadian mengejutkan terjadi saat Persib Bandung melawan Malut United pada laga pekan ke-31 Liga 1 2024-2025. Hal ini lantaran, penyerang Persib, Ciro Alves, harus meninggalkan lapangan usai diganjar kartu merah oleh wasit. Namun yang menarik, bukan hanya kubu Persib Bandung yang mempertanyakan keputusan tersebut. Bahkan, para pemain Malut United pun mengaku bahwa kartu merah itu tidak pantas diberikan kepada Ciro Alves. Diketahui, saat terjadi skrimit di kotak penalti Malut United, VAR menangkap momen tangan Ciro Alves berayun ke wajah Angulo. Wasit yang sebelumnya tidak melihat kejadian ini langsung melakukan peninjauan melalui layar VAR. Tanpa ampun, Ciro Alves diganjar kartu merah langsung. Akibatnya, pemain andalan Persib Bandung ini harus keluar lapangan lebih awal. Setelah merasa dirugikan wasit di musim terakhirnya bersama Maung Bandung, Ciro Alves pun mencurahkan isi hatinya dengan sangat jujur. Striker asal Brasil itu menyebut keputusan wasit tersebut tidak adil. Ia pun sangat begitu sedih. Ciro Alves juga menyebut bukan karakternya untuk diusir dari lapangan. Ciro juga menceritakan timnya tengah mengalami masa sulit di musim ini karena sejumlah pemain-pemain cedera. Ia selalu berusaha untuk selalu ada bersama Persib Bandung. Lebih lanjut, Ciro menyebut para pemain Malut United sempat mengatakan padanya bahwa dirinya tidak pantas mendapatkan kartu merah. Saat tengah mengecek VAR, semua pemain mengira untuk melihat apakah ada penalti kepada Beckham Putra. Namun anehnya, ternyata Ciro Alves lah yang langsung diganjar kartu merah oleh wasit. Ciro pun berharap kartu merah tersebut segera ditinjau ulang, karena dirinya merasa dirugikan. Saya ingin mengatakan bahwa selama saya berada di Indonesia, saya selalu menghormati lawan-lawan saya. Bukan karakter saya untuk diusir dari lapangan. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi secara tidak adil. Saya sangat sedih dan kecewa. Saya tidak pernah mengalami cedera dan saya selalu melakukan semua yang saya bisa untuk berada di lapangan. Kami mengalami musim yang sulit dengan beberapa pemain yang mengalami cedera dan saya selalu ada di sana. Bahkan ketika kesakitan pun, saya selalu siap untuk membantu. Tidak dimainkan dalam pertandingan ini membuat saya patah hati, karena saya tidak pantas mendapatkan kartu merah. Bahkan para pemain Malut mengatakan bahwa saya tidak pantas mendapatkannya. Saya benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Ketika dia memanggil VAR, semua orang mengira itu untuk melihat apakah itu penalti atau bukan pada Beckham. Ketika dia datang dengan kartu merah, saya terkejut dan saya tidak mengerti. Itu adalah salah satu perasaan terburuk yang pernah saya rasakan karena ketidakadilan. Tolong, wasit, itu bukan niat saya. Semua orang melihatnya, sekarang saya keluar dari pertandingan yang sangat berarti bagi saya. Ini adalah salah satu perasaan terburuk. Ketidakadilan dan tidak melakukan apapun untuk mengubahnya. Tolong, saya meminta Anda dari lubuk hati saya yang terdalam agar federasi melihat hal ini. Begitulah isi curhatan Ciro Alves tentang kejanggalan perangkat pertandingan di laga tersebut. Selain itu, Ciro Alves pun tampak mengirim pesan kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk meminta keadilan atas keputusan kartu merah tersebut. Dalam pesan yang dikirimkan Ciro Alves kepada Erick Thohir di Instagram, kurang lebih pesannya sama, yakni meminta PSSI untuk mengecek kembali kejadian kartu merah goib tersebut. Fans Malut United sudah menyambut Ciro Alves di Ternate. Bojan Hoda berikan reaksi tak terduga ini. Sebagaimana yang diketahui, penyerang asal Brasil, Ciro Alves, akan meninggalkan Persib Bandung pada akhir musim Liga 1 2024-2025. Ciro Alves pergi seiring kontraknya bersama Persib Bandung yang memang habis. Kini, santer dirumorkan Raja Asis Persib itu akan menerima timbangan klub yang tengah naik daun yakni Malut United. Pelatih Persib Bojan Hoda pun menanggapi rumor Ciro Alves akan gabung Malut United di musim depan. Hoda mengonfirmasi sebuah fakta di mana kontrak sang pemain memang berakhir, namun ia enggan memberi komentar soal pelabuhan berikut untuk sang pemain. Mengenai Ciro, kontraknya habis di akhir musim. Memang ada banyak rumor tapi saya tidak mau memberi komentar hingga akhir musim, ungkap Bojan Hoda. Di sisi lain, nampaknya rumor Ciro gabung Malut United juga sudah terdengar ke telinga fans Malut United. Bahkan, di laga Malut United versus Persib Bandung kemarin, para fans Malut United juga sudah menyambut kedatangan Ciro Alves. Tak hanya itu saja, fans Malut United juga sudah membuat spanduk dengan gambar Ciro Alves yang menggunakan baju Malut United.
Sudah pasrah lihat Maung Bandung juara? Pelatih sementara Persija langsung katakan hal luar biasa ini. Pengganti Carlos Pena di Persija Jakarta yaitu Ricky Nelson, memberikan ucapan selamat kepada Persib Bandung yang sedikit lagi akan menjadi juara BRI Liga 1 2024-2025. Ya, Persib berpotensi mencatatkan back-to-back Champions BRI Liga 1 pekan ke-31 ketika bertandang ke markas Malut United. Sayangnya, tim berjuluk Maung Bandung itu justru kalah dari tuan rumah dengan skor tipis 0-1. Meskipun begitu, Persib tetap bisa menetapkan gelar BRI Liga 1 2024-2025 di pekan ini. Mereka perlu menunggu hasil antara Persebaya Surabaya dan Persik Kediri yang dilaksanakan pada Senin besok. Terlepas dari itu, Persija selaku tim rival mereka justru mengucapkan selamat jika Persib bisa meraih gelar untuk yang kedua kalinya berturut-turut musim ini. Hal itu diucapkan langsung oleh pengganti Carlos Pena, Ricky Nelson. Ricky Nelson tidak ingin berbicara banyak mengenai Persib yang akan menjadi juara BRI Liga 1 2024-2025. Sebab, saat ini ia fokus agar Persija bisa meraih poin kontra Borneo. Masalah Persib yang mau menjadi juara, kalau mereka juara, kami akan ucapkan selamat. Kami sekarang fokus ke laga Persija melawan Borneo saja, ungkap Ricky Nelson.